Suku kafir di Sri Lanka adalah sebuah kelompok etnis yang berasal dari keturunan Afrika yang dibawa ke Sri Lanka sebagai budik oleh Belanda pada abad ke-16 dan ke-17. Suku kafir merupakan campuran dari berbagai etnis Afrika seperti suku Bantu, suku Madagaskar, dan suku Mozambik. Mereka disebut sebagai kafir oleh para penjajah Belanda, tetapi biasanya mereka menyebut diri mereka sebagai orang Afrika. Suku kafir di Sri Lanka tinggal terutama di daerah sekitar Colombo, Negombo, dan Puttalam. Mereka juga ditemukan di daerah lain di barat daya Sri Lanka. Mayoritas suku kafir beragama Kristen, dengan mayoritas dari mereka menganut agama Katolik. Kebanyakan suku kafir bekerja sebagai nelayan, petani, dan pekerja pabrik. Mereka memiliki budaya yang unik, termasuk musik dan tarian tradisional yang disebut kafir dance, yang sering dipentaskan dalam festival dan acara budaya. Meskipun suku kafir telah tinggal di Sri Lanka selama berabad-abad, mereka masih menghadapi Doskromonoso dan Ketidoksetorun sosial. Mereka seringkali menjadi kurbin polocohan, pemercausan dan morgonolososi, dan memiliki akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Pemerintah Sri Lanka telah berupaya untuk melindungi dan mempromosikan keberagaman etnis di negara tersebut, termasuk suku kafir. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi Ketidoksetorun dan Doskromonoso yang dihadapi oleh suku kafir di Sri Lanka. Suku kafir merupakan salah satu kelompok etnis yang unik di Sri Lanka, karena kebanyakan orang Sri Lanka adalah keturunan Asia Selatan. Kehidupan sehari-hari suku kafir di Sri Lanka sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya mereka. Mereka biasanya tinggal di desa-desa kecil di daerah pegunungan, di mana mereka menjalani kehidupan agraris. Mata pencaharian utama suku kafir adalah bertani dan berkebun. Mereka menanam berbagai jenis sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Selain bertani, suku kafir juga terkenal dengan kesenian dan musik mereka. Mereka sering mengadakan pertunjukan tari tradisional dan musik kafir yang disertai dengan alat musik tradisional seperti tamborin dan marakak jenis kastanyet. Kebudayaan musik dan tari kafir dipengaruhi oleh budaya Afrika dan Eropa, sehingga memberikan keunikan tersendiri. Kafir memiliki tradisi perayaan atau festival yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah perayaan Kandi Esala Prahera, festival agama Buddhis yang melibatkan parade keagamaan yang diikuti oleh kelompok kafir. Selain itu, beberapa perayaan tradisional suku kafir juga melibatkan upacara-upacara adat dan pesta bersama komunitas. Meskipun suku kafir memiliki budaya dan tradisi yang kuat, mereka juga menghadapi tontongan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan suku kafir, sehingga beberapa tradisi dan kepercayaan mereka mungkin teroncom punah. Dengan demikian, kehidupan sehari-hari suku kafir di Sri Lanka adalah perpaduan antara kegiatan agraris, tradisi budaya, kegiatan sosial, dan kesenian. Meskipun mereka harus beradaptasi dengan perubahan zaman, suku kafir tetap berusaha untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Struktur sosial suku kafir di Sri Lanka didasarkan pada tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keluarga merupakan unit sosial yang paling penting bagi suku kafir di Sri Lanka. Mereka memiliki sistem garis keturunan yang kuat dan menghormati leluhur mereka. Sistem patriarki biasanya dominan, di mana kepala keluarga adalah orang tua laki-laki tertua yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan keluarga. Masyarakat suku kafir di Sri Lanka terdiri dari beberapa perkampungan kecil yang tersebar di wilayah Negombo, Jaffna, dan Colombo. Mereka hidup berdampingan dengan komunitas lain, namun mereka tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka sendiri. Masyarakat suku kafir cenderung hidup dalam keharmonisan dan saling membantu satu sama lain. Suku kafir di Sri Lanka memiliki sistem kasta yang kompleks, di mana mereka terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan pekerjaan dan status sosial. Kelompok-kelompok ini termasuk pengrajin, petani, pedagang, dan lain-lain. Namun, kastanya tidak seketat di India misalnya. Suku kafir di Sri Lanka cenderung mengutamakan pendidikan dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjaga tradisi dan kepercayaan mereka dengan menjalankan ritual dan upacara agama secara teratur. Sebagian besar anggota suku kafir memeluk agama Kristen, namun ada juga yang masih mempertahankan kepercayaan animisme dan tradisi keagamaan Afrika. Suku kafir di Sri Lanka tidak memiliki representasi politik yang signifikan dalam pemerintahan.
Mereka cenderung memilih menjadi anggota masyarakat yang kontributif dan berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Meskipun demikian, suku kafir tetap mempertahankan identitas budaya mereka dan berusaha memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas. Dengan demikian, struktur sosial suku kafir di Sri Lanka didasarkan pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang dijaga dengan kuat melalui generasi. Meskipun mereka adalah kelompok minoritas, suku kafir tetap mempertahankan identitas dan keberadaan mereka dalam masyarakat multi-etnis Sri Lanka. Adat, budaya, dan tradisi suku kafir masih tetap terjaga hingga saat ini meskipun mereka telah berintegrasi dengan masyarakat Sri Lanka secara umum. Suku kafir dikenal memiliki musik dan tarian tradisional yang kaya dan berwarna. Mereka sering menampilkan tarian-tarian yang energik dan ritmis dengan menggunakan alat musik tradisional seperti drum dan kastanyet. Masakan tradisional suku kafir juga menjadi bagian penting dari budaya mereka. Mereka sering memasak hidangan-hidangan khas seperti kari kambing, roti canai, dan makanan ringan tradisional yang disebut kokis. Pakaian tradisional suku kafir ditandai dengan warna-warna cerah dan motif-motif yang mencolok. Mereka sering mengenakan baju dengan pakaian warna-warni dan aksesoris seperti kalung mutiara dan gelang emas. Suku kafir juga memiliki berbagai upacara dan ritual tradisional yang dilakukan dalam berbagai kesempatan penting, seperti pernikahan dan pemakaman. Mereka juga memiliki upacara adat untuk memberkati panen pertanian dan perayaan lainnya. Meskipun suku kafir telah berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis di Sri Lanka dan mengadopsi beberapa elemen budaya dari mereka, mereka masih mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Adat, budaya, dan tradisi suku kafir menjadi salah satu warisan budaya berharga yang harus dilestarikan dan dihormati oleh masyarakat Sri Lanka secara luas. Suku kafir di Sri Lanka memiliki banyak mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi mereka. Menurut mitos suku kafir, nenek moyang mereka berasal dari Afrika dan pindah ke Sri Lanka pada abad ke-16. Mereka diasumsikan sebagai keturunan budak Afrika yang dibawa oleh para penjajah Belanda dan Portugal. Dewi Kali adalah salah satu dewi yang dipuja oleh suku kafir. Menurut legenda mereka, Dewi Kali adalah dewi yang penuh kasih dan kekuatan. Mereka bersembahyang kepada Dewi Kali untuk mendapatkan perlindungan dan keberuntungan. Supara adalah salah satu makhluk mitologis yang dipercayai oleh suku kafir. Makhluk ini diyakini memiliki kekuatan gaib dan menjadi pelindung bagi suku kafir dari bahaya. Menurut legenda suku kafir, dunia diciptakan oleh dewa yang kemudian memberikan kehidupan kepada manusia. Mereka berpikir bahwa manusia harus menjaga keseimbangan alam agar dapat hidup damai. Suku kafir mempercayai bahwa roh leluhur mereka tetap menjaga dan melindungi mereka dari dunia gaib. Mereka pun sering memberikan penghormatan dan persembahan kepada roh leluhur agar mendapatkan keberkahan. Mitos dan legenda suku kafir menjadi bagian penting dari identitas dan kepercayaan mereka. Cerita-cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya suku kafir di Sri Lanka.